banyak definisi zuhud, tapi yang saya katakan definisi Ibnu Taimiyah yang terbaik yang membedakan antara zuhud dengan wara'. Zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat, itulah zuhud. Dan wara' adalah tarku ma qad yadhurru fil akhirah. Wara' adalah meninggalkan perkara yang mungkin memberi mudarat di akhirat. Wara' di bawah daripada zuhud. Wara' mengkonsekuensikan, saya ulangi, wara' adalah tarku. Ini dinukil oleh Ibnu Qayyim dari gurunya. Ibnu Qayyim mengatakan, saya mendengar Syekhul Islam guruku berkata demikian. Ibnu Taimiyah menyampaikan, Ibnu Qayyim juga menyampaikan. Ibnu Taimiyah mengatakan wara' adalah tarku ma qad yadhurru fil akhirah. Meninggalkan suatu perkara yang mungkin beri mudarat di akhirat. Konsekuensinya meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang syubhat. Kalau melakukan yang haram pasti beri mudarat di akhirat. Kalau melakukan yang syubhat bisa jadi beri apa? Mudarat. Maka konsekuensi dari wara' adalah yang haram ditinggalkan, yang syubhat ditinggalkan. Syubhat tinggalkan, sudah ada yang lain. Ngapain kita coba-coba syubhat? Syubhat sudah tinggalkan. Ada opsi lain? Beda kalau nggak ada opsi, ini lain cerita. Bisa masuk dalam bab darurat, lain cerita. Ada opsi lain, ngapain syubhat? Masih banyak cara yang halal, tinggalin. Yang lebih tinggi daripada itu adalah az-zuhud. Tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat di akhirat. Dan ini konsekuensinya bahkan meninggalkan perkara-perkara yang mubah, yang tidak bermanfaat di akhirat. Perkara itu dibolehkan oleh Allah, secara syariat boleh, tapi dia tinggalkan, kan tidak ada manfaatnya. Orang kaya boleh nggak beli barang mewah? Boleh aja, ya. Boleh aja, dia punya harta, dia boleh bersenang-senang, tapi bagi dia nggak ada manfaatnya. Ngapain? Mending saya yang lain. Ya, ini dia berarti dia sudah zuhud. Dia sudah zuhud, ya. Oleh karenanya, siapa yang zuhud menjadikan akhirat adalah orientasinya, dunianya lah tunggangan yang dia tunggangi untuk bisa sampai akhirat, bukan tujuan. Dunia bukan di hatinya, dia di tangannya, hatinya selalu akhirat. Mudah bagi dia melepaskan dunia demi akhirat, mudah. Tidak ada susah bagi dia, karena dia tahu dunia inilah sarana untuk menggapai apa? Akhirat. Kita nggak bisa ke akhirat kecuali lewat dunia. Kalau kita salah gunakan bahaya, menuju neraka. Kalau kita manfaatkan dunia tersebut, kita mencapai surga yang tertinggi. Surga yang tertinggi. Maka kapan kita bisa manfaatkan dunia untuk akhirat? Ketika kita zuhud kepada dunia yang kita miliki. Makanya ketika ditanyakan kepada sebagian ulama, si fulan zuhud. Ulama tersebut mengatakan bukan. Yang zuhud itulah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Dia diberikan kekayaan tapi dia zuhud. Kalau ulama ini zuhud karena memang nggak punya apa-apa. Ustadz zuhud nggak punya apa-apa. Yang zuhud itu orang kaya tapi dunia itu tidak di hatinya. Dia gunakan dunia untuk apa? Akhiratnya. Ya, bukan berarti dia harus hidup miskin melanta, tidak. Dia nikmati tapi dunia bukan di hatinya. Justru dia memanfaatkan dunia untuk akhiratnya. Ini orang yang zuhud. Orang seperti ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah. Dan para ulama ketika membahas hadis mereka mengatakan hati-hati. Mafhum mukhalafahnya kebalikannya. Siapa yang tidak zuhud kepada dunia, dia memaparkan dirinya untuk dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya dunia, pembicaraan dunia, terus dunia, pembicaraan dunia, ketemu orang dunia, kemewahan yang dibicarakan, glamor yang dibicarakan, happy kesana kesini, kemewahan yang dibicarakan dalam majelis-majelisnya. Ini berarti orientasinya apa? Dunia. Kalau ada orang pembicaraan gitu, jangan ngobrol sama dia. Kita akan terbawa, kita ini lemah. Kita akan terbawa dan kita lemah, akhirnya kita suka dengan hal-hal tersebut. Saya kadang gini, kadang kita lihat ada orang pakai barang branded terlalu mahal, kita bilang pakai barang mahal-mahal gitu, misalnya jam misalnya 10 miliar, mungkin miliar-miliar. Apa gitu. Kita mungkin gitu, orang ini juga pertama lihat mungkin begitu juga. Apa gitu. Tapi ketika dia salah bergaul, pelan-pelan terbawa. Jadi, begitu ceritanya. Kamu aja nggak ngerti, lu kampungan sih. Kebalik kita dibilang apa? Kampungan. Kalau kita ngapain? Ternyata hal biasa kalau sudah sinkron dengan orang-orang seperti itu jadi biasa, malah trendy. Justru ini pembicaraan itu ada produk baru nggak inilah ini terus begitu. Itu mau dibilang zuhud susah ya. Saya pernah ditanya, Ustadz. Saya ditanya zaman dulu sebelum pandemi ya.
mungkin 10 tahun lalu saya ngisi kajian di Cibubur. Ada ibu tanya, penyanyi ibu, Ustaz, saya zakat sudah bayar, saya suka bersedekah, saya juga sudah bantu tetangga. Boleh nggak saya beli tas 600 juta? Saya waktu itu belum tahu gini-gini, belum tahu. Saya bilang ini apa orang beli tas apa? 600 juta. Saya bilang ngapain bu? Itu tas manfaatnya apa bu? Bisa nyimpan mobil apa gimana 600 juta? Fungsi garasi atau gimana? Subhanallah. Ternyata yang 1 miliar, yang 2 miliar juga ada. Allahu Akbar. Waktu saya pergi ke suatu daerah di luar negeri, saya dikasih tahu ada orang negara, Ustaz ini toko jual tas-tas mahal yang banyak ngantri orang Indonesia. Wah, mantap orang Indonesia. Ternyata saya kampungan. Oleh karena ikhwan, ini masalah pergaulan. Masalah bergaul jadi anggap biasa. Maka kalau kita tahu ada orang berbicara dunia, kita mundur. Kecuali kita bisa ngajak dia untuk ke akhirat, oke. Kalau enggak kita yang ke bawah, kita mulai gaya hidup kita malah duniawi. Saya bukan orang-orang kaya, silakan. Yang penting dia gunakan dunianya untuk akhirat, maka mereka punya kesempatan untuk meraih surga yang tertinggi. Dan mereka punya contoh-contoh Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan dan banyak orang-orang hebat.